Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani SPD, guru kelas 1 di UPT SD Negeri 7 Rapang. Dengan ini akan melakukan praktik baik yang bertemakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam dunia pendidikan yang semakin beragam, tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik adalah bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa yang memiliki latar belakang, minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi muncul sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan ini dengan menyesuaikan cara mengajar agar dapat memenuhi kebutuhan individu siswa dalam satu kelas. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sekedar memberikan variasi dan materi atau metode pembelajaran, tetapi juga melibatkan pengelolaan lingkungan belajar yang responsif terhadap perbedaan siswa. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti diferensiasi konten atau materi yang diajarkan, proses atau cara belajar siswa yang diajarkan, hasil belajar yang diharapkan, serta lingkungan belajar yang kondusif fisik dan sosial kelas. Dengan menggunakan pendekatan ini, pendidik diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan mampu mencapai potensi terbaik mereka. Praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat dilihat dalam penerapan berbagai strategi dan teknik yang telah terbukti efektif dalam mengakomodasi keberagaman siswa. Melalui contoh konkret, baik dalam konteks sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, pendidik dapat menemukan inspirasi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan kelas yang mereka hadapi. Pendekatan ini bukan hanya khusus atau kesulitan belajar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki bakat atau potensi yang lebih untuk berkembang lebih jauh. Tujuan dari praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana keberagaman dalam kelas dapat dijadikan kekuatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, lebih menarik, dan efektif bagi semua siswa. Semua siswa tanpa terkecuali. Saya sebagai seorang guru kelas pernah menghadapi berbagai macam permasalahan dalam pembelajaran saya di sekolah. Salah satunya adalah adanya tingkat kemampuan peserta didik saya dalam membaca dan menulis di kelas 1 yang saya ajar. Di dalam kelas yang saya ajar, ada siswa yang sudah lancar membaca dan lancar menulis. Tetapi ada juga yang baru mengenal huruf. Bahkan masih ada yang belum sama sekali mengenal huruf. Permasalahan ini membuat pembelajaran di kelas saya kurang efektif, karena peserta didik yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar,
Sementara peserta didik yang sudah lancar membaca dan menulis kurang fokus lagi menerima pembelajaran karena merasa sudah bosan. Mereka ingin pembelajaran yang lebih menantang dari pengetahuan mereka. Adapun upaya yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membagi peserta didik dalam kelompok kecil sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Peserta didik yang sudah lancar membaca dan menulis, saya berikan tugas yang sedikit menantang pengetahuan mereka. Peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca dan menulis, saya hadapi satu persatu atau face to face. Sedangkan dengan memberikan perhatian terkhusus pada tiap peserta didik. Selain itu, saya juga menggunakan metode teaching at the right level yang berfokus pada memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan bukan hanya berdasarkan pada kurikulum. Selain itu, saya juga mencoba menciptakan lingkungan kelas yang dapat mendorong dan mendukung peserta didik untuk saling membantu satu sama lain. Misalnya, peserta didik yang belum lancar membaca dan menulis membantu temannya yang masih belum lancar membaca dan menulis, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki dan tidak merasa malu bertanya kepada temannya. Saya juga melakukan pendekatan dengan orang tua peserta didik agar mereka bisa memantau anaknya belajar mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Setelah saya menerapkan strategi ini di setiap pertemuan pembelajaran, saya sudah melihat perubahan peningkatan yang signifikan terhadap peserta didik saya. Peserta didik yang tadinya merasa bosan dengan pembelajaran yang sudah mereka ketahui karena sudah merasa mendapat tantangan sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca dan menulis sudah menunjukkan banyak perkembangan. Awalnya mereka belum tahu, sekarang menjadi tahu. Pembelajaran di kelas pun sudah menjadi inklusif dan positif karena semua peserta didik merasa dihargai dan dilibatkan. Setelah saya menerapkan strategi ini di setiap pertemuan pembelajaran, saya sudah melihat perubahan peningkatan yang signifikan terhadap peserta didik saya. Peserta didik yang tadinya merasa bosan dengan pembelajaran yang sudah mereka ketahui karena sudah merasa mendapat tantangan sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca dan menulis sudah menunjukkan banyak perkembangan. Awalnya mereka belum tahu, sekarang menjadi tahu. Pembelajaran di kelas pun sudah menjadi inklusif dan positif karena semua peserta didik merasa dihargai dan dilibatkan.